Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Cici harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita mau datang beribadah. Yuk, kita akan mulaikan ibadah kita. Semuanya siapkan diri ya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, kesempatan, bahkan waktu, dan juga kesehatan yang Kau beri buat kami. Bapa, kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memakai kami, yang akan melayani, juga Tuhan yang akan menolong adik-adik semua yang beribadah dari rumah, biar boleh beribadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Yesus. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis
Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Yuk, setiap hari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Pakai gerakan ya semuanya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Amin. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Yesus, tiba saatnya hidup kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, pakai dan urapi, dan kami semua, adik-adik semua, boleh menyiapkan hati yang baik, hati yang mau diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarmu hari ini? Kakek berharap ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu pada hari ini, adik-adik merasakan sukacita. Sukacita, 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 ui, ui. Nah, kita sudah menyanyi dan memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang pahlawan yang berhasil mengalahkan musuh yang besar. Wah, siapa ya? Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, boleh angkat tangannya. Taruh di mata. Taruh di telinga. Lalu direntangkan. Taruh di bahu, diputar, putar, 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 putar. Taruh di pinggang. Letakkan telunjuknya di depan mulut dan katakan, shh. Oke, semua sudah siap. Di dalam Alkitab dicatat seorang anak laki-laki muda bernama Daud. Adik-adik tahu kan siapa Daud? Daud adalah anak dari Bapak Isai. Dan dalam keluarga Papa Isai, Daud adalah anak yang terakhir, anak yang paling kecil atau anak bungsu. Dan Daud mempunyai 7 orang kakak laki-laki, atau kita sebutnya kokoh atau abang. Nah, 3 orang kakak Daud yang tertua, yaitu anak pertama namanya Eliab, anak kedua namanya Abinadab, dan anak yang ketiga namanya Syama. Mereka telah bergabung dalam tentara Israel dan pada saat itu mereka sedang berperang melawan tentara orang Filistin. Nah, sedangkan Daud setiap harinya dia mempunyai tugas untuk menggembalakan, mengawasi, dan juga menjaga kambing dombanya Papa Isai yang hanya berjumlah 2 atau 3 ekor saja. Dan Daud melakukan tugasnya dengan setia dan juga rajin. Siapa di sini di rumah yang rajin bantu papa mamanya? Nah, suatu hari Papa Isai meminta Daud untuk membawakan bekal makanan buat kakak-kakaknya yang sedang berada di medan perang. Masih ingat tidak 3 orang kakak Daud yang sedang ada di tempat perang? Yang pertama adalah Eliab, Abinadab, dan juga Syama. Dan Daud pun akhirnya bersiap-siap. Dia bangun pagi-pagi, mempersiapkan bekal dan membawa bekal pesanan papanya. Lalu dia pun pergi ke tempat perkemahan tentara orang Israel. Nah, sesampainya Daud di tempat perkemahan, Daud melihat bahwa tentara orang-orang Israel sedang berbaris dan berhadapan dengan tentara dari bangsa Filistin. Dan di antara tentara bangsa Filistin, Daud melihat ada seorang tentara yang badannya lebih tinggi dan lebih gede daripada tentara-tentara yang lain. Badannya tinggi banget, adik-adik, dan itulah Goliat. Ya, dicatat dalam Alkitab tinggi Goliat itu mencapai 6 hasta sejengkal. Itu kira-kira 3 meter tingginya. Nah, adik-adik boleh tanya sama papa atau mama, yang mana ya, seberapa sih tingginya 3 meter itu? Pokoknya badannya Goliat itu tinggi banget adik-adik, 3 meter loh tingginya kira-kira ya. Dan baju perangnya pun juga keren deh pokoknya. Dia pakai baju zirah yang melindungi tubuhnya sehingga tidak langsung terluka jika ada panah atau ada pedang. Terus dia juga pakai pelindung kaki. Terus juga dia pakai topi. Topi perangnya pun terbuat dari tembaga, itu kuat banget loh. Pokoknya seragamnya Goliat sendiri itu keren banget gitu. Terus Goliat bilang nih sama tentara orang Israel, aku ini adalah Goliat, jagoan dari Filistin. Kalian punya nggak jagoan seperti aku? Kalau kalian punya pahlawan, sini suruh dia bertarung melawan aku.
kalau sampai aku kalah, aku akan menjadi hamba kalian. Kami semua akan menjadi hamba kalian. Tapi kalau sampai kalian yang kalah, kalian harus takluk kepada aku. Gitu kata Goliat. Daud pun sempat bertanya-tanya kepada beberapa tentara yang sedang berbaris saat itu. Dan beberapa dari mereka juga menjawab Daud, "Itu Goliat. Udah 40 hari loh dia mengolok-olok kita. Aduh, kita semua pada takut bro." Sampai raja pun sudah kasih tahu bahwa siapa saja yang berani dan berhasil mengalahkan Goliat akan mendapatkan hadiah yang besar. Tapi ya, siapa ya kan yang berani lawan dia? Aduh, segede itu men, kata mereka. Dan Daud pun berkata, siapa sih dia? Berani-beraninya dia mengolok-ngolok tentara Tuhan. Berani-beraninya dia mengolok barisan Allah yang hidup, kata Daud dengan penuh keberanian. Ada seseorang yang mendengar perkataan Daud yang penuh dengan keberanian itu. Orang itu kemudian menyampaikannya kepada Raja Saul. Dan Raja Saul meminta seseorang untuk membawa Daud untuk menemuinya. Dan ketika Daud bertemu dengan Raja Saul, Daud berkata, "Raja, jangan takut. Aku akan melawan orang itu." Lalu Raja Saul berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkannya? Goliat sudah pintar berperang dari dulu dan dia kuat sekali. Bagaimana mungkin anak kecil seperti kamu bisa mengalahkannya?" Daud kemudian berkata, "Raja, aku setiap hari menggembalakan kambing domba milik papaku. Dan ketika ada singa atau beruang yang berusaha untuk menyerang domba atau kambingku, aku akan mengejarnya, dan aku akan mengalahkannya sehingga aku bisa menyelamatkan kambing dombaku. Tuhan sudah menolong aku untuk mengalahkan singa dan beruang. Tuhan juga pasti menolong aku untuk mengalahkan Goliat orang Filistin itu." Lalu kemudian raja, "Oke, baiklah. Pengawal, bawakan baju perang untuk anak ini." Lalu ketika Daud coba baju perangnya, dia nggak bisa gerak adik-adik. Dan Daud berkata, "Raja, aku nggak bisa gerak dengan baju perang ini karena aku tidak terbiasa mengenakannya. Jangankan mau melawan Goliat, bergerak saja atau berjalan saja pun susah. Udah deh raja, aku nggak usah pakai baju ini. Tuhan pasti akan menolong kita." Lalu Daud menanggalkan baju perang itu dan dia pun akhirnya boleh berangkat. Lalu raja pun berkata, "Pergilah, Tuhan bersama dengan kamu." Daud pun datang menemui Goliat. Dia membawa tongkat gembalanya, 5 buah batu dari sungai, dan juga pengali-ali atau ketapel. Seperti ini. Lalu ketika Daud bertemu dengan Goliat, Goliat berkata, "Oh, jadi kamu jagoan dari Israel. Datang bawa tongkat doang." Mungkin pada saat itu Goliat juga menertawakan Daud, tetapi Daud tidak takut. Dia berkata kepada Goliat, "Kamu datang dengan pedang, dengan tombak, atau dengan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hebat." Saat Goliat kemudian mendatangi Daud, Daud cepat-cepat berlari, dia ambil batu dari kantongnya, dia pasang pada pengali-ali atau pada ketapelnya, lalu dia putar, dan juga dia umban sehingga batu itu tepat mengenai dahi Goliat, dan Goliat akhirnya terjatuh, rebah tergeletak di tanah. Daud kemudian datang mengambil pedang Goliat, menghunuskannya, dan Daud mengalahkan Goliat. Melihat Goliat sudah kalah, orang Filistin pun akhirnya kabur ketakutan karena jagoan mereka sudah kalah. Tentara Israel kemudian mengejar dan juga mengalahkan tentara orang Filistin. Sementara itu di negeri Israel, semua orang bersukacita. Para tentara dan juga Raja Saul yang menjadi Raja Israel pada saat itu pun bersukacita karena kemenangan Daud. Daud menyatakan bahwa Allah, Tuhan yang mereka sembah, dapat memberikan kemenangan pada mereka. Hebat ya Allah kita, dia dapat memakai Daud yang sama sekali nggak jago berperang loh. Tetapi dia sanggup memberikan kemenangan kepada Daud sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Wah, Daud tidak takut karena dia tahu bahwa Tuhan Allah hebat dan sanggup menolong dia.
Nah, adik-adik, mungkin saat ini kita juga mengalami ketakutan-ketakutan yang besar seperti Goliat. Ya, tetapi kita harus ingat untuk menjadi seperti Daud, tetap percaya dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita takut, belum bisa ketemu dengan teman-teman kita di sekolah atau di sekolah minggu. Kita juga takut terkena penyakit. Mungkin papa mama kita juga punya ketakutan-ketakutan yang lain. Adik-adik boleh tanya kepada papa dan mama apa yang mereka sedang takutkan. Dan kamu juga bisa cerita loh sama papa mama ketika kamu merasa takut. Dan saat ini, saat kita merasa takut, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Sementara itu, mari kita tetap lakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kalau sekarang saat ini kita sedang menghadapi masa pandemi, jangan takut, tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, serta melakukan hal-hal yang baik seperti menjaga kesehatan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, adik-adik dan juga papa mama di rumah, ayo tetap ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saat kita mungkin merasa nggak mampu, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan ketika kita mau berserah kepada Tuhan. Selalu ingat untuk percaya dan berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah kita sanggup memberikan kemenangan. Nah, sekarang mari kita berdoa, kita terus berdoa dan juga meminta kekuatan dari Tuhan untuk memberikan kita keberanian dan juga damai sejahtera meskipun kita menghadapi situasi-situasi yang menakutkan. Ayo adik-adik dan juga papa mama di rumah, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami berdoa supaya kami selalu ada dalam penjagaan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kadang-kadang kami merasa takut, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami. Kami mau serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong kami, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mempunyai keberanian di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya dan juga papa mama di rumah. Selalu sukacita, selalu sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.